Izin bertanya Pak Kiai. Ya silakan. Dilihat. Abdul Razak Pak Kiai. Mohon diangkat tangannya dulu. Abdul Razak Pak Kiai. Ya. Silakan Abdul Razak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tolong ditunjukkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Pak Kiai dalam keadaan sehat sempurna dan kita diberikan keberkahan ilmu dari beliau. Amin. Pertanyaan kami Pak Kiai. Mana? Alhamdulillah kita pernah mendapatkan beberapa buku pegangan yang bisa kita baca terkait dengan kompilasi hukum Islam Pak Kiai. Ya. Kompilasi hukum Islam yang kita pelajari di sekolah maupun di perguruan tinggi. Mohon sebentar ditampilkan satu Razak kelihatan di layar dari pusat. Yang ini Isromiroj yang ini bikin status tuh ya. Gak tahu gua kalau itu. Bukan banyak yang ngechat gua dari nomor. Bukan TB gua gitu. Suara yang lain dimatikan, kemudian yang teman kita yang sedang berbicara Ustadz Abdul Razak bisa ditampilkan oleh Subul Salam. Silakan. Supaya Sia bisa melihat. Baik, terima kasih Pak Kiai. Izin bertanya. Kita pernah di sekolah mendapatkan ilmu dari guru berkaitan dengan kompilasi hukum Islam Pak Kiai. Begitu juga kita dapatkan ketika kami kuliah di beberapa perguruan tinggi. Nah, kompilasi hukum Islam itu kan berarti ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi dikaitkan karena perkembangan zaman Pak Kiai. Nah, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan kompilasi hukum Islam itu, kita bertahan dengan hukum yang semula atau dengan yang terbaru Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama memiliki bahasa yang sangat bagus ketika berbicara tentang perubahan-perubahan. Ada rumusan yang saya kira Ustadz Abdul Razak sudah sangat hafal ini. Al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara barang lama barang jadul yang masih layak, tapi juga mengambil produk baru yang lebih memberi kemaslahatan. Jadi dasarnya adalah kemaslahatan. Sebagai orang yang tidak ikut memproduk hukum, saya ingin menggunakan bahasa ini supaya kita melihatnya kepada manusia, karena hakikatnya hukum itu milik Allah. Harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang mengapa hukum itu dirubah dan mengapa ada produk hukum baru. Siapa yang berhak menentukan ada perubahan-perubahan ini? Tentu saja itu adalah hak dari ulil amri. Orang yang memegang urusan di situ. Penetapan hukum-hukum berkenaan dengan kesehatan itu tentu akan diambil dari hasil rumusan yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia. Kebijakan perubahan peraturan berkenaan dengan fikih atau amal Islami itu menjadi bagian integral Majelis Ulama Indonesia. Orang-orang di luar ini sepandai apapun tidak memiliki hak secara individu untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ketika MUI, ketika Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan sebuah pemikiran, itu istilahnya fatwa nanti, lalu dibawa mufti, dibawa ke qaudi, nah gitu naiknya. Dibawa ke pemerintah, ke kementerian misalnya, maka keputusan pemerintah itulah yang menjadi pegangan masyarakat.
Nah, ada orang mungkin yang merasa bahwa perubahan itu dipandang kurang baik. Maka hak dia itu bertemu dengan para pembuat dan perumus peraturan baru atau pembuat produk hukum baru tidak punya hak membuka aib di masyarakat. Tidak ada hak di situ. Karena itu akan menimbulkan kekacauan. Berapa banyak yang sekarang terjadi, orang menyerang begini, sudah viral, sudah rame, sudah banyak orang yang juga ikut memusuhi seseorang berdasarkan pernyataan dia, belakangan ternyata itu hoax semata. Atau belakangan ternyata itu salah paham semata. Nah, mana yang lebih baik, mengikuti hukum Islam yang lama atau yang sudah dikompilasi hukum Islam itu? Saya ingatkan tadi bahwa kita tetap al-muhafadzah 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadid dan aslah. Itu dua-dua kita pegang. Tetapi ketika pemerintah sudah menetapkan kita menggunakan kompilasi, maka wajibnya rakyat adalah mengikuti itu. Jadi jangan dipertentangkan, tetapi itu perubahan-perubahan kecil yang harus dilakukan, yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan umatnya. Dan pasti penyelenggara negara ini lebih tahu tentang kemaslahatan bagi masyarakatnya. Jadi itu saja, Ustaz. Hasbunallah. Oke, Ustaz Rojak, merasa puas dengan Kiai? Cukup. Sebagai bahan pertimbangan kita, Ustadz ya, itu Imam Syafi'i sendiri secara pribadi punya dua qaul kan, qadim dan jadid. Nah, pertanyaan kita bagi umatnya, bagi orang-orang yang berada di mazhabnya, apakah wajib berpegang pada yang jadid? Tidak. Ternyata ada sekian banyak, kalau nggak salah sekitar 19 fatwa Imam Syafi'i yang ada di qaul qadim yang masih dipakai oleh umatnya sampai hari ini. Kita bisa baca dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu jadi pertama oleh Imam An-Nawawi. Jadi biasa saja, ketika ada pertimbangan tersendiri oleh mereka yang punya hak memberikan pertimbangan, maka apa yang diputuskan oleh imam sebelumnya itu boleh diambil kembali meskipun menyalahi yang baru. Karena apa? Ada pertimbangan lagi. Nah seperti itu saya kira tentang revisi hukum juga. Jika ternyata nanti di lapangan oleh DPR misalnya dipandang perlu kepada yang lama, maka yang lama itu bisa diambil kembali. Dan itu bukan pelanggaran kepada yang baru, tapi itulah putaran perubahan yang senantiasa dinamis. Wallahu a'lam bishawab.